Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Syandana dari kelompok 2 Penelitian Operasional 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghasilkan analisis sensitivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan pada parameter dalam model pemrograman linear. Menggunakan dua software, yaitu software yang pertama adalah POMQM dan yang kedua adalah Microsoft Excel. Kita lanjut ke software yang pertama, yaitu POMQM. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca soalnya dulu. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang ingin menghasilkan tiga jenis produk elektronik, yaitu televisi, laptop, dan juga smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan juga 580 jam bagian testing. Nah, untuk menghasilkan satu unit dari tiap-tiap masing produk itu tentunya membutuhkan waktu di masing-masing designing, assessment, dan juga testing. Kita beralih ke keuntungannya. Untuk keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone yaitu $15. Kita bisa langsung menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan POMQM untuk mengetahui keuntungan optimalnya seperti apa. Jadi kita pergi ke modul 3 dan juga memilih yang linear programming. Nah, untuk judulnya kita tulis saja tugas mingguan. Untuk kendalanya tadi ada designing, assembly, dan juga testing, maka ada tiga. Untuk variabelnya tadi ada televisi, laptop, dan juga smartphone, jadi ada tiga juga. Objektifnya karena kita ingin mencari keuntungan yang paling optimal, yaitu kita pilih yang maximize. Kita klik OK dan kita mulai memasukkan variabelnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama T untuk televisi, L untuk laptop, dan juga S untuk smartphone. Kemudian kita masukkan kendalanya, yang pertama itu designing, kemudian assembly, dan juga testing. Di sini itu kita masukkan keuntungan per unit. Keuntungan per unit dari televisi ada 12, kemudian di sini ada 18 untuk laptop dan juga 15 untuk smartphone. Kemudian designing untuk televisi itu di angka 4, di sini 6, di sini 5. Untuk kapasitas maksimumnya designing itu ada di angka 480. Kemudian assembly untuk televisi itu 2, di sini 5, dan juga di sini adalah 6. Dan kapasitas maksimum dari assembly itu adalah 360. Testing untuk televisi itu ada 3, di sini 8 untuk laptop, di sini 6 untuk smartphone. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung mengklik solve. Kita belum memasukkan eh, kapasitas maksimum untuk testing. Untuk testing itu ada di angka 580. Nah, setelahnya kita bisa langsung klik solve. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Bahwa solusinya itu kita bisa membuat 30 televisi, 60 laptop, dan juga 0 smartphone untuk mendapatkan hasil keuntungan yang paling optimum. Hasil keuntungan paling optimum itu ada pada angka $1.440. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita beralih ke software Excel. Jadi yang pertama yang akan kita gunakan adalah yang menggunakan metode solver terlebih dahulu. Nah, di sini sama seperti di POMQM, kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada designing, assembly, dan juga testing dengan tambahan X1, X2, dan juga X3. Dan juga di sini ada televisi, laptop, dan juga smartphone. Kemudian total, dan juga ini adalah tandanya, dan juga di sini adalah kapasitasnya. Di sini juga ada keuntungan dan juga solusi optimal. Kemudian totalnya ini kita masih kosong dan itu adalah yang akan kita cari. Jadi yang pertama kita harus melakukan sum product ini. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Ini adalah area 1. Kemudian kita koma. Kemudian kita pilih yang di sini.
kita kunci dan kita enter. Totalnya adalah 0 dan kita akan drag eh, formulanya dari situ sampai ke sini. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke data, kemudian kita klik solver. Nah, di sini untuk objektifnya sendiri itu kita pilih yang ini. Itu E8, kemudian kita enter. Kemudian untuk changing variabelnya itu kita pilih yang di sini untuk solusi optimal. Kemudian kita menambahkan subjek atau constraint-nya. Kita tinggal klik. Kemudian ini kita dari sini, kemudian kita enter. Jangan lupa ininya, tandanya. Dan juga untuk kendalanya itu kita dari sini ke sini. Kemudian kita klik add. Kemudian kan referensinya itu dari sini. Kita enter, jangan lupa tandanya, sesuaikan. Nah, kemudian untuk constraint-nya di sini. Setelahnya, kita tinggal memilihnya. Sudah benar, ini simplex SLP. Kemudian kita tinggal solve. Nah, di sini kita klik semuanya agar kita mendapatkan semua jawabannya. Answer, sensitivity, dan juga limitnya. Kita klik OK. Nah, ini sama ya seperti POM-QM tadi. Jadi, eh, televisi kita harus membuat 30 televisi, 60 laptop, dan juga 0 smartphone untuk mendapatkan keuntungan yang paling optimal yaitu pada angka $1.440. Jadi kita juga di sini mendapatkan limit report, sensitivity report, dan juga answer report. Nah, jadi hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal adalah 30 unit laptop, eh 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan juga 0 smartphone. Nah, nilai shadow price-nya ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit kapasitas designing akan meningkatkan keuntungan sebesar 3 unit, dan penambahan 1 unit kapasitas assembly dan juga testing itu tidak mempengaruhi keuntungan karena keduanya belum menjadi kendala. Nah, di sini ada rentang allowable increase dan juga rentang allowable decrease. Nah, jadi rentang allowable decrease dan juga rentang allowable increase itu menunjukkan batas perubahan kapasitas agar nilai shadow price tetap berlaku. Jadi misalnya kapasitas designing sebesar 480 dapat dinaikkan hingga 720 atau diturunkan hingga 432. Masih sama dengan sebelumnya, kita masih menggunakan software Excel, tapi di sini kita bedanya yaitu kita menggunakan cara manualnya. Jadi di sini ada model matematikanya. Nah, kita memisahkan bahwa televisi itu adalah T, laptop adalah L, smartphone adalah S. Kemudian untuk fungsi tujuannya yaitu ada 12T ditambah 18L ditambah 15S ditambah selek 1 ditambah selek 2 dan juga ditambah selek 3. Di sini ada fungsi kendala di bagian designing, assembly, dan juga testing. Dan di sini adalah fungsi non-negatifnya. Kemudian kita beralih ke bawah. Nah, untuk mengetahui shadow price, kita harus mendapatkan iterasi yang bisa didapatkan dari software POM-QM. Nah, untuk shadow price sendiri itu didapat dari kolom select 1 baris ZZ. Jadi, eh, shadow price untuk desain itu adalah 3, kemudian shadow price untuk assembly itu adalah 0, dan juga shadow price pada testing itu 0. Nah, kita beralih ke change vector. Solusi lama didapatkan dari quantity. Sementara perubahan didapatkan dari select 1 karena eh, ini tuh penambahan pada proses designing. Kalau misalnya penambahan pada proses assembly, kita ambil yang select 2. Dikali 5 dikarenakan ini tuh penambahan 5 jam. Kalau misalnya penambahannya 10 jam, kita bisa dikali 10.
Solusi baru didapatkan dari penambahan solusi lama dan juga perubahan. Nah, untuk keuntungan lama didapatkan dari penjumlahan seperti berikut ini. Dalam kurung 12 dikali 33 ditambah 18 dikali 59 ditambah 0 dikali 11. Kita enter. Nah, keuntungan barunya itu 1455. Untuk keuntungan lama didapatkan dari sini. Kolom quantity baris ZZ. Kita enter. Nah, untuk perubahannya, itu merupakan keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Jadi, perubahannya adalah 15. Nah, sementara di sini ada pengurangan 5 jam pada proses desainnya. Masih sama, untuk solusi lamanya itu kita dapatkan dari quantity. Kita bisa drag lagi. Nah, untuk perubahannya, masih sama pada select 1, tetapi kita mengkalikannya dengan negatif 5 karena di sini adalah pengurangan. Solusi barunya rumusnya masih sama, yaitu solusi lama ditambah dengan perubahan. Untuk keuntungan baru juga masih sama seperti tadi, yaitu dalam kurung 12 dikali 27 ditambah dalam kurung 18 dikali 61, kemudian ditambah 0 dikali 9 menghasilkan 1425. Untuk keuntungan lama masih yang 1440. Untuk perubahannya, kita masukkan bahwa keuntungan lama dikurangi keuntungan baru dikurangi keuntungan lama yang menghasilkan perubahan minus 15. Nah, untuk reduce cost, nah di sini kita harus membaca terlebih dahulu yang ini, yang soal D. Apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar 1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, di sini kita harus memasukkan jumlah yang diperlukan untuk designing, assembly, dan juga testing. Jadi, ini perlu 2 jam designing, 2 jam assembly, dan juga 1 jam testing. Kita masukkan. Nah, kemudian untuk nilai per jamnya itu merupakan pseudo price ini. Kita enter saja. Kita bisa tarik. Nah, total itu didapatkan dari perkalian antara jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Jadi ini dikali nilai per jam. Nah, totalnya itu adalah 6 untuk designing, 0 untuk assembly, dan juga 0 untuk testing. Kemudian untuk total biayanya itu merupakan penjumlahan atau sum. Jadi total biayanya adalah 6.
Nah, jadi untuk menjawab A, B, C, D, A, B, C. Nah, jadi untuk menjawab A, B, C, dan D adalah, nah untuk A itu keuntungan maksimal yang didapat perusahaan peralatan elektronik sebesar 104 $1.440 dengan tidak memproduksi smartphone, tapi memproduksi televisi sebanyak 30 dan juga laptop sebanyak 60. Nah, untuk B, jadi nilai shadow price dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel yaitu dari proses designing didapatkan sebesar 3, sementara proses assembly dan juga testing sebesar 0. Nah, kemudian pada yang C yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Nah, jadi pada penambahan sebesar 5 jam kerja pada designing akan menambah jumlah televisi yang diproduksi menjadi 33 dan laptop menjadi 59 sehingga didapatkan keuntungan baru sebesar 14,55. Selain itu didapatkan juga nilai perubahan sebesar 15. Nah, kalau untuk pengurangannya eh kalau misalnya pada pengurangan didapatkan bahwa solusi baru untuk televisi itu ada 27, sementara solusi baru untuk laptop itu ada 61. Sehingga didapatkan itu 1425. Jadi nilai perubahannya itu minus 15. Kemudian untuk yang menjawab yang D itu hasil total biaya yang didapatkan dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel yaitu sebesar eh, $6 ini. B ini dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan tablet sebesar $1 dengan harga jual $4 itu. Berdasarkan informasi tersebut diperoleh kesimpulan yaitu harga jual tablet sebesar $4 tidak layak untuk diproduksi karena total biaya yang didapatkan sebesar $6 sehingga mendapatkan kerugian sebesar $2. Cukup sekian dari saya mengenai bagaimana cara mendapatkan analisis sensitivitas menggunakan dua software yaitu POMCAM dan juga Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.